Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabi ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Adabu Birrul Walidain. Sekarang kita bicarakan al-adabus sadisu, adab yang ke-6, isti'zanuhuma qabla safari lil jihadi wa ghairihi, yaitu meminta izin kepada keduanya, kepada ibu dan bapa, qabla safari, sebelum melakukan safar, lil jihadi wa ghairihi, untuk jihad dan selainnya. Jadi seorang anak di antara adabnya adalah memohon izin kepada kedua orang tuanya sebelum melakukan safar untuk berjihad maupun safar untuk yang lainnya. Wa hadza fil jihadi ghairil muta'ayyani. Ini adalah pada jihad yang bukan merupakan jihad fardu ain. Kalau jihadnya fardu ain, maka anak pergi berperang tanpa meminta izin kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau jihadnya hukumnya fardu kifayah, maka dia harus meminta izin kepada kedua orang tuanya sebelum dia berangkat untuk melakukan jihad yang hukumnya fardu kifayah. Waqad ata rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, sesungguhnya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ujahidu, apakah saya diizinkan berjihad? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, alaka abawan, apakah kamu memiliki kedua orang tua? Qala na'am, dia menjawab iya. Qala fa fihima fajahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu tetap bersama keduanya, fajahid, dan berjihadlah kamu, yakni patuhlah dan taatlah serta berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Jadi ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah saya diizinkan untuk berjihad? Jihad di sini adalah jihad yang hukumnya fardu kifayah. Maka Nabi SAW kemudian bertanya, alaka abawan, apakah kedua orang tuamu masih ada? Dia mengatakan, na'am, iya masih ada keduanya. Kata Rasulullah SAW, fafihima fajahid, tetaplah kamu bersama kedua orang tuamu dan berjihadlah. Berjihad maksudnya di sini adalah ini berbaktilah kepada kedua orang tuamu, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan mematuhi perintah keduanya dan menjauhi larangan keduanya. Coba kita lihat Rasulullah SAW menyamakan berbakti kepada kedua orang tua dengan jihad. Kata Rasulullah, fafihima fajahid. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang sangat besar, disamakan oleh Rasulullah SAW dengan jihad. Dan tidak semua orang bisa melakukannya, sebagaimana tidak semua orang bisa berjihad. Oleh sebab itu, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah orang yang beruntung dan akan memperoleh pahala yang sangat besar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Waja'ahu rajulun, dan datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Faqala, maka dia berkata, jitu ubayyuka alal hijrah, kata laki-laki tersebut, saya datang untuk membaiatmu alal hijrah, untuk berhijrah. Wa taraktu abawayya yabkiyani, dan saya tinggalkan kedua orang tua saya dalam keadaan menangis. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW berkata kepadanya, irji' alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kata Nabi SAW, kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu, fa'adhikhuma, buatlah keduanya tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Jadi ada seorang yang datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya datang kepada engkau untuk berbaiat melakukan hijrah bersama engkau. Kemudian dia mengatakan, saya tinggalkan kedua orang tua saya di kampung saya dalam keadaan menangis. Keduanya tidak mengizinkan anaknya ini untuk berjihad bersama Rasulullah SAW, jihad yang fardu kifayah. Maka Nabi SAW berkata kepada lelaki tersebut, kata Nabi, irji' alaihima, kembali kamu kepada kedua orang tuamu, wa'adhikhuma, buat mereka senang, kama abkaitahuma, sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Seorang anak jika telah melakukan sebuah perbuatan yang membuat orang tuanya bersedih, maka dia harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang membuat orang tuanya bergembira. Nabi SAW menyuruh sahabat ini kembali ke negerinya, padahal dia ingin berjihad bersama Rasulullah SAW. Nabi perintahkan kembali ke negerinya karena dia meninggalkan negerinya dalam keadaan kedua orang tuanya menangis melepas kepergiannya, tidak bersedia melepas kepergiannya. Maka Nabi SAW perintahkan untuk kembali ke negerinya
dan Rasulullah SAW perintahkan agar dia melakukan hal-hal yang menggembirakan hati kedua orang tuanya karena dia telah membuat sedih kedua orang tuanya. Di antara bentuk kedurhakaan anak kepada kedua orang tua adalah dia membuat hal-hal, melakukan hal-hal, perbuatan-perbuatan yang membuat orang tuanya bersedih. Ya, maka untuk menebus kesalahannya dia harus melakukan hal-hal yang membuat orang tuanya gembira. Wa atahu rajulun muhajiran minal Yaman, dan datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW muhajiran minal Yaman, dalam keadaan berhijrah dari negeri Yaman. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW berkata kepadanya atau bertanya kepadanya, hal laka ahadun bil Yamani, apakah ada seseorang bagi engkau di Yaman? Ya, faqala abawayya, maka orang tersebut menjawab, kedua orang tua saya ada. Qala azina laka, kata Nabi SAW, apakah keduanya mengizinkan kamu untuk hijrah ke Madinah? Qala la, maka dia menjawab tidak. Qala, Nabi SAW bersabda, irji' ilaihima fasta'zinhuma fa in azina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Kata Nabi SAW, irji' ilaihima, kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu, fasta'zinhuma, minta izin keduanya untuk berhijrah, untuk berjihad. Ya, fa in azina laka fajahid, jika keduanya memberikan izin kepadamu untuk berjihad, jihad yang fardu kifayah, maka berjihadlah. Wa illa fabirrahuma, jika keduanya tidak mengizinkan, maka kamu tetaplah bersama kedua orang tuamu dan berbaktilah kamu kepada keduanya. Jadi dari sini ya kita bisa pahami bahwa jika jihad hukumnya bagi seseorang adalah fardu kifayah, maka dia tidak boleh berangkat ke medan jihad kecuali setelah meminta izin kepada kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya mengizinkan, maka dia berangkat, ke medan perang, ya. Dan jika kedua orang tuanya tidak mengizinkan, maka dia tetap bersama kedua orang tuanya, ya, melakukan ibadah yang sangat mulia, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa qala lahu rajulun, seseorang juga pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ubayyuka 'alal hijrati wal jihad abtagil ajra minallahi ta'ala, saya berbaiat kepada engkau wahai Rasulullah untuk hijrah dan jihad, saya mencari pahala dari sisi Allah SWT. Qala, Nabi SAW bertanya, fahal min walidaika ahadun hayyun, kata Rasulullah SAW bertanya, apakah ada seseorang dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Qala na'am, maka orang tersebut menjawab iya, bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, fatabtagil ajra minallah, apakah kamu ingin mendapatkan, memperoleh pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla? Qala na'am, dia menjawab iya. Qala farji' ila walidaika fa ahsin suhbatahuma, kata Rasulullah SAW, kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan bergaulah kamu dengan sebaik-baiknya dengan kedua orang tuamu. Ya, jadi jika seseorang memiliki salah satu dari kedua orang tua, ibu ataupun bapa, atau keduanya masih ada, maka dia tidak boleh pergi berjihad sebelum diizinkan oleh kedua orang tuanya. Kalau keduanya mengizinkan, maka dia boleh berangkat ke medan jihad. Kalau tidak, maka dia tetap bersama kedua orang tuanya, berbakti dengan kedua orang tuanya. Pahala berbakti kepada kedua orang tua ya sama dengan pahala berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, jihad yang fardu kifayah. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan beberapa orang sahabat yang menyatakan ingin hijrah dan jihad bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Mereka jawab, iya masih ada. Ya, maka Rasulullah SAW bertanya kembali, apakah diizinkan atau tidak? Kalau dikatakan tidak diizinkan, maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk kembali ke negerinya, ke kampungnya. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada orang tersebut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Coba kita bayangkan bagaimana besarnya pahala ya berbakti kepada kedua orang tua, sama dengan pahala berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Al-adabus sabi'u, adab yang ketujuh, ya'ta'uhuma minal mali ma yuridan, memberikan keduanya dari harta ma yuridan, apa yang keduanya inginkan. Nah, di antara adab seorang anak kepada kedua orang tua adalah memberikan harta benda, uang kepada kedua orang tuanya ya yang dibutuhkan oleh keduanya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin, dan sesungguhnya Nabi SAW telah berkata kepada seseorang, lamma qala lahu, ketika lelaki tersebut berkata kepada Nabi SAW, inna abi yuridu an ya'khudha mali, sesungguhnya ayahku, kata lelaki tersebut, ingin mengambil hartaku. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW berkata kepada lelaki tersebut, anta wa maluka liwalidika,
kamu dan hartamu milik kedua orang tuamu. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Kita dan harta benda kita adalah milik kedua orang tua kita. Karena kita ada di dunia ini adalah hasil usaha dari kedua orang tua kita. Fala yanbaghi lil insani an yabkhala bimalihi ala man kana sababan fi wujudihi. Maka tidak patut bagi seseorang untuk pelit dengan hartanya atas orang yang menjadi sebab adanya dia di dunia ini. Tidak patut bagi seorang anak pelit kepada kedua orang tuanya, tidak mau memberikan uangnya kepada kedua orang tuanya, ya. Padahal orang tuanya sangat membutuhkan. Kadang orang tuanya sakit, dia tidak mau belikan obat, tidak mau bawa orang tuanya ke rumah sakit, ya. Kadang orang tuanya kelaparan, dia tidak mau memberikan uang untuk membeli makanan bagi kedua orang tuanya. Terkadang ibu dan bapaknya miskin sementara anaknya kaya, tapi anaknya begitu perhitungan kepada kedua orang tuanya, ya, jarang-jarang memberi, ya, kepada kedua orang tuanya. Itu adalah hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang anak, karena anak dan harta benda yang dimilikinya adalah milik kedua orang tuanya, ya. Tidak patut bagi kita pelit kepada orang yang menjadi sebab keberadaan kita hidup di dunia ini. Wa hifzu hayatihi fi sigharihi wa dha'fihi. Dan orang tua merupakan sebab, ya, terpeliharanya hidup seseorang ketika dia kecil dan ketika dia lemah. Wal ihsani ilaihi, dan dialah kedua orang tua lah yang telah berbuat baik, ya, kepada kita di waktu kecil. Entah betapa banyak pengorbanan seorang bapak, seorang ibu terhadap anaknya, enggak pernah hitung-hitungan dari kita lahir sampai kita dewasa, ya. Entah betapa banyak harta orang tua yang telah kita habiskan. Tidak pernah keduanya mengungkitnya, tidak pernah keduanya pelit kepada anak. Maka ketika orang tua sudah memasuki usia yang uzur, sudah tua, apalagi ketika keduanya memerlukan harta, maka anak jangan sampai pelit kepada kedua orang tuanya. Bahkan sampai, ya, orang tuanya meminta terlebih dahulu. Terkadang meminta pun tidak diberikan harta oleh anaknya. Ini adalah hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang anak, ya, yang berbakti kepada ibu dan bapaknya. Dan dikhawatirkan anak yang seperti itu nanti dia juga memiliki anak yang sama dengan dia. Dia pelit kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak, anaknya pun lebih pelit daripada dia, ya. Kemudian al-adabu tsaminu, adab yang ke-8, irda'uhuma bil ihsani ila man yuhibban. Ya, membuat suka keduanya, membuat ridha keduanya, bil ihsan ila man yuhibban, dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh keduanya. Jadi di antara bentuk bakti anak kepada kedua orang tua adalah dia berusaha membuat ridha kedua orang tuanya. Dia berusaha membuat cinta kepada kedua orang tuanya kepadanya. Dengan cara apa? Dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dikasihi, yang dicintai oleh kedua orang tua. Ay minal ikhwati wal aqaribi wal asdiqa wa ghairihim. Maksudnya orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tua kita, minal ikhwati, dari saudara-saudaranya, wal aqaribi, karib kerabatnya, wal asdiqa, teman-temannya, wa ghairihim, dan lain-lainnya. Ya, orang tua kita tentu dia memiliki saudara laki-laki dan perempuan. Dia memiliki paman, memiliki bibi dari pihak ayah, dari pihak ibu. Dia memiliki karib kerabat, ya, anak-anak pamannya, anak-anak ibunya, anak-anak adiknya dan seterusnya. Wal asdiqa, ya, ibu bapak kita juga punya teman-teman, ya, wa ghairihim, dan relasi-relasi yang lain. Maka di antara bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah dia berbuat baik kepada karib kerabat ibu bapaknya. Dia berbuat baik kepada saudara-saudara ibu bapaknya. Dia berbuat baik kepada teman-teman ibu dan bapaknya, ya. Wa ikramihim, juga ya, memuliakan mereka. Apalagi, ya, kalau saudara-saudara atau kerabat-kerabat ataupun teman-teman kedua orang tua kita itu adalah orang-orang yang sudah berumur, ya, seangkatan dengan ibu bapak kita, maka kita, ya, wajib memuliakan mereka. Karena kata Rasulullah SAW, tidak termasuk di antara kami orang yang tidak mengasihi orang-orang yang kecil di antara kami, dan juga tidak menghormati orang-orang yang besar di antara kami. Kemudian wasilati arhamihima, dan menyambung tali kekerabatan keduanya, ya, menyambung tali kekerabatan yang ada pada kedua orang tua kita. Jadi kalau ibu bapak kita memiliki saudara laki-laki, saudara perempuan, karib kerabat, famili, ya,
maka kita menyambung tali kekerabatan dengan mereka. Jangan sampai seorang anak tidak mengenal pamannya, bibinya, ya, kemudian kerabat-kerabat bapaknya dan kerabat-kerabat ibunya. Jangan sampai dia tidak mengenalnya. Dia mengenal mereka, kemudian berbuat baik kepada mereka, peduli dengan mereka, ya, menghormati mereka, memuliakan mereka. Itu adalah bentuk bakti anak kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai seorang anak ya menjalin hubungan dengan karib kerabat bapak ibunya ketika ibunya atau bapaknya masih hidup. Setelah bapak ibunya meninggal dunia, dia tidak kenal lagi dengan mereka. Itu juga hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang anak. Wa infazi ahdihima, juga melaksanakan janji kedua orang tua kita. Jika orang tua kita berjanji untuk melakukan sesuatu, kemudian ya keduanya meninggal dunia misalkan, maka kita sebagai anak yang berbakti menepati janji yang telah dibuat oleh kedua orang tua kita tersebut. Ya, misalnya orang tua kita berjanji dulu akan memberikan sedekah kepada fulan sekian, ya, dalam jumlah sekian, kemudian ibu atau bapak kita meninggal dunia, maka kita tepati janji yang telah dibuat oleh kedua orang tua kita. Ya, al-adabu tasi'u ibraru qasamihima, yaitu yang melaksanakan sumpah keduanya. Ya, fa iza aqsama 'alal ibni bi syai'in muayyanin, jika kedua orang tua bersumpah atas anak dengan suatu perkara tertentu, walaysa fihi maksiatun lillahi ta'ala, di dalamnya tidak ada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, fa alaihi an yabirra qasamahuma, maka dia wajib menepati sumpah keduanya. Fa inna zalika min haqqihima alaihi, karena hal tersebut termasuk hak kedua orang tua atasnya. Ya, jika kedua orang tua bersumpah kepada anaknya, dia mengatakan misalnya, demi Allah kamu akan melakukan ini, maka di antara bentuk bakti anak kepada kedua orang tua adalah dia melakukan apa yang orang tuanya bersumpah. Ya, dia orang tuanya bersumpah untuk melakukan, agar anaknya melakukan sesuatu, maka anaknya melakukan. Itu termasuk bakti anak terhadap kedua orang tua. Ya. Kemudian al-adabul ashiru, adab yang ke-10, adamu syatmihima awit tasabbubi fi zalika, tidak mencela kedua orang tua atau tidak menjadi sebab dicelanya kedua orang tua. Tidak mencela kedua orang tua. Apakah ada anak yang mencela kedua orang tua? Banyak di zaman sekarang ini. Ataupun tidak menjadi sebab dicelanya kedua orang tua kita oleh orang lain. Fa inna dzalika minal kaba'iril qabihati, hal tersebut yaitu mencela kedua orang tua atau menjadi sebab dicelanya kedua orang tua, minal kaba'iril qabiha, termasuk di antara dosa besar yang sangat buruk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi, kata Rasulullah SAW, di antara dosa-dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Qila, lalu ditanyakan, wa hal yashtumur rajulu walidayhi, kata para sahabat kepada Nabi SAW, apakah ada seseorang yang mencela kedua orang tuanya wahai Rasulullah? Qala na'am, maka Nabi menjawab iya. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu, dia mencela bapak orang lain, maka orang tersebut mencela bapaknya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu, dia mencela ibu seseorang, maka orang tersebut juga mencela ibunya. Fa haza min aqbaiz dzunubi qatibatan, ini merupakan di antara dosa yang paling buruk secara keseluruhan. Jadi di antara dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Ya, bagaimana bentuknya seorang mencela kedua orang tuanya? Mungkin secara langsung dia mencela kedua orang tuanya, mengatakan orang tuanya bodoh, mengatakan orang tua mencela fisik kedua orang tuanya. Ya, banyak teman sekarang ini terjadi. Atau bentuknya adalah dia mencela bapak seseorang lalu dibalas oleh orang lain dengan mencela bapaknya. Dia mencela ibu seseorang lalu orang lain juga mencela ibunya. Nah, ini termasuk dosa yang harus dijauhi. Ya, jangan sampai kita mencela bapak seseorang atau mencela ibunya, kemudian dia balas dengan mencela ibu dan bapak kita. Ya, kitalah yang menjadi sebab mereka mencelanya. Karena itu harus dihindari. Wa katsirun minan nas yaf'alu hadzal fi'la asy-sya'ina min babil muzahi wal muda'abati. Min babil mizahi wal muda'abati. Banyak di antara manusia yang melakukan perbuatan buruk ini, min babil mizahi wal muda'abah, dalam atau dengan maksud bercanda dan bergurau, dengan maksud bercanda, bergurau. Ya.
dia maksudnya mencela, maksudnya bergurau, tapi dengan mencela ibu bapak orang lain ini tidak dibolehkan sama sekali. Wa hadza yahdusu min safalatin nasi wa saqatihim. Ini terjadi bersama orang-orang yang rendahan, juga orang-orang yang hina. Wa huwa minal kabairi kama fil hadisis sabiqi. Dan dia termasuk di antara dosa besar sebagaimana telah berlalu dalam hadis yang terdahulu. Ya, kadang kita lihat seorang anak mencela orang tua temannya, mencela ibu temannya, atau mencela bapak temannya. Mungkin bapak teman tersebut punya aib, punya kekurangan, dia cela. Kemudian juga temannya membalas dengan menyebutkan celaan terhadap bapak si anak tersebut. Ini tidak dibolehkan sama sekali. Al-adabul hadi asyar, adab yang ke-11, taqdimu birril ummi ala birril abbi, mendahulukan berbakti kepada ibu daripada berbakti kepada ayah. Fa inna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang berkata kepada Nabi SAW, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Kata orang tersebut, siapakah orang yang paling berhak untuk saya bergaul dengan baik dengannya? Siapakah orang yang paling utama untuk saya pergauli dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan ini? Qala ummuka, maka Nabi menjawab ibumu. Qala summaman, orang tersebut bertanya lagi, summaman, kemudian siapa? Qala, Nabi menjawab ummuka, ibumu. Qala summaman, kemudian orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa? Qala ummuka, Nabi menjawab ibumu. Qala summaman, kemudian orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa setelah ya ibu, kemudian siapa? Qala abuka, kemudian Nabi SAW menjawab ayahmu. Ya, jadi ibu lebih dahulukan dalam berbakti daripada ayah. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, dia bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling utama untuk saya baiki dalam kehidupan saya? Ibumu. Orang tersebut bertanya lagi, siapa setelahnya wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, siapa seterusnya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab ibumu. Kemudian kali yang keempat, Rasulullah ditanya, siapa setelahnya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ayahmu. Walaisal maksud bizalika taqdimu ta'atiha ala ta'atil abi. Tapi maksud hadis ini bukan mendahulukan ketaatan kepada ibu atas ketaatan kepada ayah. Memang kita diperintahkan untuk mendahulukan bakti kepada ibu kita. Tapi maksudnya bukan mendahulukan ketaatan kepada ibu daripada ketaatan kepada ayah. Fa inna ta'atal walidi muqaddamatun iza amara ya kilahuma bi amrin mubahin. Sesungguhnya ketaatan kepada ayah didahulukan iza amara kilahuma bi amrin mubahin, jika kedua-duanya, jika ayah dan ibu memerintahkan dengan perkara yang mubah. Ketaatan kepada ayah lebih didahulukan jika ayah dan ibu ya kedua-duanya memerintahkan perkara yang mubah, ya. Wa ta'arada amrahuma, lalu kedua perintahnya bertentangan. Jika ayah menyuruh, ibu menyuruh, ya menyuruh, ayah menyuruh dan ibu menyuruh anaknya melakukan suatu perkara yang mubah, ya, dan perintahnya bertentangan. Yang satu menyuruh melakukan ini, ayah menyuruh melakukan ini, kemudian ibu menyuruh melakukan ini. Yang mana lebih dahulukan? Ya, yang lebih dahulukan adalah ketaatan kepada ketaatan kepada ayah. Kenapa? Wazalika li annal umma hiya nafsuha mulzamatun bi ta'ati zawjiha allazi huwa abu. Karena ibu sendiri, dirinya sendiri dibebani untuk menaati suaminya yang merupakan ayah. Ya, jika kedua orang tua, ayah dan ibu, memerintahkan anak untuk melakukan suatu perkara yang mubah dan perintahnya bertentangan, yang ini menyuruh melakukan ini, yang itu menyuruh melakukan itu, tidak bisa digabungkan kedua-duanya dalam satu waktu, ya, maka dalam hal tersebut yang lebih diutamakan adalah melakukan perintah ayah. Kenapa? Karena ibu sendiri, ya, dia dibebani untuk taat kepada suaminya yaitu ayah anak tersebut. Itu dia. Wa amma iza amara ahaduhuma bi ta'atillah. Adapun jika salah seorang di antara keduanya memerintahkan untuk taat kepada Allah, wal akharu bi maksiatillah, sedangkan yang lain menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah, fatajibu ta'atu al-awwali, maka yang wajib adalah menaati yang pertama, yaitu yang menyuruh kepada yang taat, ya, yang menyuruh kepada ketaatan. Jika misalnya ya ayah menyuruh melakukan yang
baik, kemudian ibu menyuruh melakukan yang tidak baik, maka dalam hal ini ya yang dipilih adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh ayah, yaitu ketaatan. Ya, jadi tidak semua ibu lebih didahulukan dalam ketaatan. Ya maksudnya tentu perkara yang baik ya. Kalau dia menyebutkan perkara yang baik memang dilaksanakan. Apa maksud mendahulukan ibu dalam berbakti? Wa innamal maqsudu bi taqdimi birril ummi ar-riqqatu laha wal ihsanu ilaiha. Maksud mendahulukan ibu dalam berbakti itu adalah ar-riqqatu laha, yaitu berlemah lembut kepada ibu, wal ihsanu ilaiha, dan berbuat baik kepadanya, wa muamalatuha bil lutfi wal hanani aktsaru minal abbi, dan berinteraksi dengannya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang lebih daripada ayah. Jadi maksud mendahulukan ibu dalam bakti seorang anak yaitu ya berlemah lembut kepada ibu, berbuat baik kepadanya, bersikap dengan sikap yang lembut yang penuh kasih sayang ya kepada ibu lebih daripada ayah. Wa in kana kilahuma sahibu haqqin, walaupun keduanya memiliki hak yang sama untuk dibaiki, untuk dilembuti dalam kehidupan, tapi ibu lebih berhak ya. Qala ba'du salafi, sebagian salaf berkata haqqul abi a'zam wa haqqul ummi alzam. Hak ayah lebih besar dan hak ibu lebih utama untuk ditunaikan, lebih wajib untuk ditunaikan. Nah, jadi ini beberapa adab berbakti kepada kedua orang tua ya ketika keduanya masih hidup. Kata Syekh, "Fa hadza mujmalu huquqil walidaini fi hayatihima." Ini adalah ya garis-garis besar hak-hak kedua orang tua ketika keduanya masih hidup. Selanjutnya nanti akan kita bicarakan tentang hak-hak kedua orang tua setelah keduanya meninggal dunia. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.